Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 Green Marketing mau mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya di sini saya Ferin Adinda sebagai moderator dan teman saya Gigi Rahma. Saya Bunga Cita Lestari. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai Green Marketing. Evolusi dan perkembangan konsep green marketing atau pemasaran hijau. Pemasaran hijau pada intinya menggambarkan pemasaran suatu produk yang didasarkan pada kinerja lingkungan. Secara konseptual, pemasaran hijau didefinisikan sebagai respon pemasaran terhadap pengaruh lingkungan yang berasal dari perancangan, produksi, pengemasan, pelabelan, penggunaan, dan pembuangan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu pemasaran hijau tumbuh dan berkembang dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama, akhir 1980-an, pengenalan pemasaran hijau. Pemasaran hijau mulai diperkenalkan dalam industri pada akhir 1980-an. Banyak perusahaan mencoba menerapkan konsep ini dengan harapan mendapat respon positif dari konsumen dan meningkatkan penjualan. Namun, pertumbuhan pasar produk hijau tidak sesuai harapan meskipun isu lingkungan sedang ramai diperbincangan. Yang kedua yaitu tahap kedua, awal sampai pertengahan 1990-an, reaksi negatif dan kritik. Pada awal 1990-an, konsumen mulai menunjukkan ketidakpercayaan terhadap klaim hijau perusahaan. Muncul kesenjangan antara kepedulian lingkungan dan perilaku pembelian nyata. Mengidentifikasi 5 praktik pemasaran hijau yang gagal. Yang pertama ada green spinning, penggunaan humas untuk menutupi kritik lingkungan. Yang kedua ada green sealing, yaitu menambah klaim hijau sekadar untuk menjual produk. Yang ketiga yaitu green harvesting, yaitu perusahaan hanya peduli lingkungan jika menguntungkan biaya. Yang keempat yaitu entrepreneur marketing, yaitu produk hijau inovatif yang tidak sesuai kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada compliance marketing, yaitu mempromosikan kepatuhan regulasi minimal sebagai pencitraan hijau. Selanjutnya ada pemasaran hijau tumbuh dan berkembang dalam beberapa tahap. Pada akhir 1990, peralihan ke pemasaran berkelanjutan. Pemasaran hijau mulai dipahami sebagai pemasaran berkelanjutan. Penekanannya beralih pada integrasi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam bisnis. Namun, hanya sedikit perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip berkelanjutan secara konsisten. Yang ketiga, pada awal 2000-an hingga sekarang, kebangkitan kembali pemasaran hijau. Memasuki tahun 2000-an, produk hijau berkembang pesat. Yang pertama ada teknologi yang lebih maju, yang kedua ada klaim lingkungan yang lebih tegas, yang ketiga ada regulasi dan insentif pemerintah, yang keempat ada pengawasan media dan organisasi lingkungan. Mengapa perusahaan harus go green? Perusahaan yang menerapkan pendekatan entrepreneurial strategi lebih melihat adanya perubahan orientasi ke konsep hijau sebagai peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan produk dan teknologi yang inovatif dalam memuaskan kebutuhan konsumen, yang akhirnya lebih menghasilkan keunggulan kompetitif daripada melihat perubahan sebagai hambatan bagi perusahaan yang menuntut perlunya modifikasi pada tindakan sebelumnya. Ada tekanan eksternal dan internal yang dapat mendorong perusahaan untuk berinisiatif menjadi go green. Selanjutnya yaitu ada tekanan eksternal dan internal. Tekanan eksternal yang mendorong perusahaan menjadi go green yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pemuasan permintaan konsumen. Yang kedua yaitu reaksi terhadap tindakan go green yang dilakukan oleh pesaing. Yang ketiga yaitu ada permintaan dari saluran atau pemasok untuk memodifikasi input. Selanjutnya yaitu tekanan internal yang mendorong perusahaan untuk menjadi go green, yaitu yang pertama yaitu biaya. Dengan menjadi go green, perusahaan dapat mencapai efisiensi sumber daya yang lebih besar dan menghemat uang yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku dan mengolah limbah.
karena bahan baku yang digunakan lebih sedikit dan jumlah limbah atau polusi yang dihasilkan berkurang. Selanjutnya yang kedua yaitu ada filosofi. Ketika perusahaan melihat tujuan lingkungan pada level yang sama seperti tujuan perusahaan, isu go green dimasukkan ke dalam strategi perusahaan dan kemudian diintegrasikan ke dalam aktivitas taktis perusahaan. Selanjutnya, alat-alat pemasaran hijau. Yang pertama itu ada ekolabel. Ekolabel merupakan label yang digunakan untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk ramah lingkungan dan menampilkan karakteristik produk secara transparan, baik mandatori maupun voluntary. Yang kedua ada eco-brand. Eco-brand adalah nama, simbol, atau desain produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut tidak berbahaya bagi lingkungan. Eco-brand membantu membedakan produk hijau dan meningkatkan niat beli, terutama karena manfaat emosional dari merek. Yang ketiga ada iklan. Iklan dengan tema lingkungan digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi pembelian produk hijau melalui media. Iklan ini menampilkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, langkah perbaikan operasional, dan aksi nyata perusahaan kontekstual dengan berkelanjutan. Strategi pemasaran hijau. Level penerapan pemasaran hijau ada 3, yaitu yang pertama level strategi. Perubahan mendasar terjadi pada filosofi perusahaan yang mengutamakan isu lingkungan sebagai inti aktivitas bisnis. Contohnya, perusahaan Carlove Australia menggunakan sistem air daur ulang dalam proses pencucian mobilnya. Level ini melibatkan investasi besar dan komitmen jangka panjang untuk berkelanjutan produk dan proses. Yang kedua ada level kuasi strategik, yaitu perubahan utama yang terjadi pada praktik bisnis sehari-hari. Contohnya, hotel yang bertanya pada tamu jumlah handuk yang dibutuhkan untuk menghemat penggunaan air. Pada level ini, perusahaan mengintegrasikan elemen hijau secara lebih praktis dan operasional. Yang terakhir, level taktik, yaitu perubahan fokus pada aktivitas fungsional seperti promosi dan kampanye. Misalnya, Dinas PDAM mengampanyekan efisiensi penggunaan air di musim kemarau, atau perusahaan jeans yang mendonasikan sebagai hasil penjualan untuk menanam pohon. Yang B yaitu pilihan strategi pemasaran hijau. Yang pertama ada Land Green Strategy. Land Green Strategy merupakan strategi pemasaran hijau perusahaan yang menekankan konsep hijaunya pada elemen produk, yaitu pengembangan produk, perancangan produk, dan pembuatan produk. Yang kedua ada Defensive Green Strategy. Defensive Green Strategy merupakan strategi pemasaran hijau perusahaan yang menekankan konsep hijau pada elemen promosi, khususnya promosi melalui hubungan masyarakat. Yang ketiga ada Set Green Strategy. Set Green Strategy merupakan strategi pemasaran hijau perusahaan yang menekankan konsep hijaunya pada elemen promosi yang lebih agresif seperti iklan, elemen produk yang mencakup pengembangan produk, dan perancangan produk. Yang keempat ada Extreme Green Strategy. Extreme Green Strategy merupakan strategi pemasaran hijau perusahaan yang menekankan konsep hijaunya pada seluruh elemen bauran pemasaran yang mencakup produk, harga, promosi, dan tempat. Selanjutnya, implementasi strategi pemasaran hijau atau contoh kasus The Body Shop. The Body Shop merupakan salah satu perusahaan industri produk kosmetik dan toiletries yang menerapkan strategi pemasaran hijau. Johri dan Sasak Montri mengidentifikasi beberapa peluang dan ancaman yang dihadapi The Body Shop serta strategi pemasaran hijau yang diterapkan oleh The Body Shop. Yang pertama, ada peluang pemasaran hijau. Ada meningkatnya kepedulian global terhadap masalah lingkungan. Yang kedua, ada tuntunan masyarakat dan konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Yang ketiga, ada regulasi internasional dari WTO yang mendorong produksi berkelanjutan.
Yang keempat, ada pasar global terbuka luas bagi produk hijau karena masih sedikit pesaing. Yang kelima, ada peluang menciptakan kategori produk baru berbasis bahan alami dan daur ulang. Yang B, ada ancaman pemasaran hijau. Yang pertama, ada kurangnya prioritas perusahaan dalam isu lingkungan yang tepat. Yang kedua, ada manfaat pemasaran hijau kurang dirasakan pelanggan. Yang ketiga, minimnya tekanan terhadap produk yang merusak lingkungan. Yang keempat, ada rendahnya kesadaran konsumen terhadap bahaya produk kimia. Yang kelima, ada persepsi negatif terhadap produk daur ulang. Yang keenam, ada keterbatasan kemampuan daur ulang dan biaya proses yang tinggi. Yang terakhir yaitu strategi pemasaran hijau the body shop. Yang pertama, kebijakan dan praktis. Menjaga nilai inti, lingkungan, hak manusia, anti uji hewan, efisiensi energi dan air, penggunaan kertas bekas, dan rute distribusi efisien. Yang kedua, produk dan kemasan. Mengutamakan kualitas bahan alami, mengurangi kemasan, dan menggunakan daur ulang serta membantu pemasok dari negara berkembang. Yang ketiga, ada harga. Harga produk lebih tinggi karena bahan alami, namun memberikan diskon melalui program isi ulang dan keanggotaan. Yang keempat, ada promosi. Tidak menggunakan iklan konvensional, mengandalkan brosur dari kertas daur ulang, newsletter, website, dan poster edukasi. Yang kelima, ada distribusi, yaitu menggunakan gerai retail berkonsep ramah lingkungan dan pelatihan SDM untuk pelayanan terbaik. Yang terakhir ada humas, yaitu mengkampanyekan gerakan daur ulang, menyediakan konsultasi karir bagi remaja dan aktif dalam kegiatan sosial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.